Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutamanti. Saudara-saudari, tak kenal maka tak akrab, ya. Nama saya Biku Abijato, ya. Jadi bagi yang belum kenal, tahun ini saya masuk 8 wasa. Wasa artinya musim hujan. Ya, jadi kalau 8 masa wasa artinya sudah menjadi biku melewati 8 musim hujan. 8 musim hujan ya tidak mesti 8 tahun pas. Kalau menjadi bikunya dekat dengan musim hujan, jadinya 7 tahunan, betul ya? Tidak bulat. Satu wasa tidak pas 1 tahun. Ya, di beberapa negara Buddhis banyak pemuda senang menjadi bikunya itu bulan Juli, selesai bulan Oktober. Itu hanya 3 bulan. Tapi kalau ditanya pernah jadi biku? Pernah. Berapa lama? 1 wasa. Ya, jadi terdengar setahun ya. Ya, jadi saya dulu ke New York berapa lama? 1 wasa, gitu ya. Terdengar lama ya. Saudara-saudari semua, saya saat ini domisili di Wihara Mendut, dekat Candi Borobudur. Ya, bagi yang belum pernah, nanti ada waktu kesempatan ke Indonesia sangat baik Anda berkunjung ke Wihara Mendut. Dan tidak rugi. Kenapa? 1, Anda dapat berkunjung ke Candi Borobudur. Lalu dapat lagi Candi Mendut. Dapat pula Wihara Mendut. Ya, lalu pulangnya ke Jogja dulu, Anda bisa melihat keraton atau Malioboro. Jadi 1 trip itu banyak untungnya. Ya. Ya. Baik. Kita akan belajar cukup banyak pelajaran sore hari ini ya. Ini catatannya 2 halaman. Ya. 2 halaman catatannya. Saya sudah lihat jam ini ya. Jam 2:05 ya. Mungkin ini 50 menit selesai. Tidak ada Q&A. Jadi Anda fokus saja. Ya. Kalau saya tertidur tunggu 7 jam. Ya. Baik. Hari ini kita merayakan Hari Raya Asada. Sesungguhnya Hari Raya Buddhis itu 3 awalnya. Ya. Waisak, Asada, Magha Puja. Ya. Kenapa demikian? Waisak itu bisa dikatakan harinya Sang Buddha. Asada yang kita rayakan hari ini harinya Sang Dhamma. Lalu Magha Puja adalah harinya Sang Sangga. Jadi 3 hari raya agama Buddha. Lalu siapa yang protes? Upasaka dan upasika protes, ya. Umat Buddha protes. Kami juga harus ada hari raya, Bante. Betul ya? Dibuatlah hari raya Katina atau disebut juga pesta berdana. Jadi hari raya Katina itu benar-benar harinya umat, ya. Dan sangat uniknya Bapak Ibu saudara-saudari, sangat uniknya hari raya ini sudah di-arrange sedemikian rupa seakan-akan sekitar setiap 3 bulan. Ya, jadi kalau Waisak bulan 5, kadang bulan 4 sudah dirayakan di beberapa wihara. Asada bulan 7, Katina Oktober akhir, Magha Puja Februari Maret. Betul ya? Disusun 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Anda tahu kenapa seperti itu? Mungkin kebetulan. Mungkin ya. Tapi mungkin juga ada manfaat lainnya. Agar kadang-kadang di Indonesia ada umat Buddha yang kita sebut umat Buddha kapal selam. Ya, apa maksudnya kapal selam? Biasanya tenggelam. Sesekali muncul, begitu ya.
Ya, itu kita sebut umat kapal selam. Jadi umat kapal selam ini munculnya kapan? Hari raya besar, ya. Jadi disusun sedemikian rupa supaya setidak-tidaknya setahun kita masih mengenang Dhamma 4 kali. Ya, dan ini sangat baik. Kenapa? Anda datang ke wihara, ini bulan Juli. Efek dari belajar Dhamma di bulan Juli ini akan menenangkan diri kita untuk berbulan-bulan. Ya, sehingga nanti mendekati November, Oktober akhir kita merayakan Katina, saudara-saudari datang lagi. Sehingga batin kita selalu ada Dhamma yang menemani. Tetapi jauh lebih baik kalau bisa sebulan sekali, ya, atau 2 minggu sekali. Lebih baik lagi ya seminggu sekali. Tergantung kesibukan saudara-saudari, ya. Baik. Ini tercatat saya sampaikan saja ya sebagai informasi. Tahun ini kita merayakan Waisak itu 23 Mei. Itu tepatnya, ya, sudah lewat. Asada, nah ini menariknya sehingga saya catat. Asada itu hari H-nya adalah 20 Juli. Jadi kita merayakan Asada ini dekat sekali dengan hari H. Yang mana di Indonesia sendiri bagi beberapa wihara mereka nggak kedapetan merayakan dekat hari H. Kenapa? Antri menunggu kedatangan biku. Ya, jadi saudara-saudari, walaupun wihara kita padahal saya baru datang ya. Serba salah ini ya. Ya, walaupun wihara di sini itu jauh sekali dari Indonesia, tetapi sesungguhnya cukup sering dikunjungi para biku. Wihara di Indonesia sendiri ada yang kebagian biku setahun sekali. Ya. Karena wihara di Indonesia sekarang pembinaan STI lebih kurang 500. Kalau Anda buka website Sangga Theravada Indonesia, di sana dicatat wihara pembinaan 400-an. Tapi kenyataannya ada yang partner. Ya, partner itu mereka manage sendiri, tapi hampir setiap kegiatan yang hadir biku STI. Totalnya hampir 500. Bikunya hanya 100 lebih kurang. Dan itu tidak semua aktif, ada yang sudah pasif. Kenapa pasif Bante? Mungkin sudah sepuh sekali. Ya, mungkin dalam keadaan sakit. Beberapa pendidikan di luar negeri. Beberapa Bante memang tidak sering memberikan Dhamma Desana. Jadi karakter biku berbeda-beda. Jadi sekitaran kalau kita mengatakan yang pembinaan mungkin 65%. Oleh karena itu tidak sering juga setiap wihara mendapatkan kehadiran biku secara rutin, ya. Jadi ini saya ceritakan agar timbul rasa bahagia. Maga Puja 24 Februari. Katina nanti 18 Oktober sampai 16 November. Ya, itu nanti Katina 1 bulan. Di Indonesia juga sama, wihara ngantri kedatangan para biku. Karena semua kepengen bikunya 4, bikunya 5. Tetapi di wihara-wihara di desa ya tetap bikunya 1, kadang samanera 1, ya. Saudara-saudari, baik. Kita mulai topik sore hari ini, ya. Di hari raya Asada kita merayakan 3 peristiwa. Kalau saya sebutkan 3-3-nya langsung, nanti Anda pulang Anda lupa juga. Jadi satu-satu saya sebutkan, ya. Yang pertama yang paling sangat penting adalah pemutaran roda Dhamma. Tadi saudara-saudari sudah dengar pemutaran pembacaan 4 kebenaran mulia Dhammacakkappavattana Sutta. Tetapi mendengar seperti itu sangat sulit untuk ditangkap, ya, karena itu bahasa teks. Apalagi itu bahasa teks kuno. Itu adalah bahasa teks kuno yang diterjemahkan. Itu adalah bahasa 2600 tahun yang lalu. Kita sangat tidak terbiasa mengikuti bahasa teks. Nanti akan ada kegiatan, saya buat pelajaran khusus belajar 4 kebenaran mulia, dan itu butuh 2 pertemuan. Dan nanti sudah ada teks yang saya buat dalam bahasa Indonesia, nanti saudara-saudari bisa ikuti, ya. Bagi yang bisa hadir langsung syukur, bagi yang tidak bisa hadir nanti akan direkam juga. Ya, PDF-nya nanti akan di-share. Semoga nanti kita cari waktu Sabtu atau Minggu supaya banyak yang bisa hadir, ya. Saudara-saudari, baik kita mulai.
Yang pertama adalah pemutaran roda dhamma. Tapi yang ingin saya jelaskan banyak ke praktikal keseharian ya. Ketika saya mengajar di Indonesia, saya berkunjung ke sangat banyak wihara di Indonesia. Ada satu fenomena yaitu di wihara itu jarang ada anak muda lagi. Ya. Bahkan di beberapa wihara, salah satunya di Bagelang, dekat dengan wihara Mendut, yang datang semuanya sudah sepuh. Ya. Sisa 11 orang, 12 orang ya. Sepuhnya sepuh sekali. Ya. Jadi kalau saya mau berangkat ceramah di sana, Bante yang lebih senior ya, Bante Joti Dhammo yang dulu membimbing saya, kadang beliau mengingatkan, Biku Abijato, kalau ke Magelang jangan cerita kematian ya. Kasihan umatnya. Karena umurnya sudah begitu sepuh ya. Cerita yang lain saja. Baik Bante. Nah kalau kita ke wihara seperti itu kadang kita mikir ya, ini tinggal 11 orang. Kadang-kadang yang datang 7 orang. Sepuh-sepuh semua. Lah kalau ini habis ini wiharanya tutup. Sehingga dan ini tidak sedikit provinsi seperti itu. Muncul pertanyaan. Bante, kalau di wihara tidak ada anak muda, apakah berarti itu pertanda agama Buddha di Indonesia kelak akan habis? Ya, ada yang terpikir seperti itu? Sedikit orang mungkin pernah berpikir ya. Tahu enggak, saya selalu menjawab, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Anda tahu kenapa? Karena anak muda itu memang sangat sulit menerima penjelasan Dhamma. Di antara banyak mungkin 25% saja yang benar-benar nyimak, nangkep dan senang. Kenapa? Karena beberapa kali di Jakarta, Makassar dan beberapa provinsi besar, saya mengisi ceramah Dhamma di universitas. Dan acara besar, kadang di auditorium, kadang mereka sewa hotel ya, kadang di kampus. Dan itu mereka yang arrange, ya mereka punya KMB. KMB itu komunitas Buddhis. Kalau di UGM namanya Kamadis ya, tapi beberapa universitas namanya KMB. Mereka yang arrange, mereka yang semangat membuat acara itu. Mereka mengundang para biku untuk mengajar. Tapi semua sudah di-arrange dengan sangat baik. Saya tiba dan mengajar, faktanya adalah lebih dari 50% itu konsentrasinya itu ngawang. Ngawang is like flying here and there gitu ya. Ya, dari mana saya tahu? Karena saya setiap hari mengajar. Jadi saya sambil melihat ini, mata-mata saudara-saudari ini ada radarnya ini. Saya tahu ini siapa yang benar-benar dengar ya. Atau siapa yang lagi mikir besok Monday ya. Saya sibuk saya apa gitu ya. Ya. Kalau di Indonesia biasa ibu-ibu mikirnya besok masak apa ya, gitu ya. Ya, tapi kalau saudara-saudari serius mendengarkan, nah ini juga ini terlihat ini, terpancar. Kalau ngajar di universitas, 50% ke atas ngawang. Ngawang. Bahkan saya cukup terkejut, saya mengajar di universitas top di Indonesia. Tidak saya sebut namanya saja, nah direkam, ada jejak digital. Tapi top 3, top 5, begitu ya. Itu pun ngawang. Padahal mereka IQ tinggi, disiplin tinggi, tingkat kerja kerasnya tinggi. Tetap sangat sulit untuk menyimak Dhamma. Anda tahu kenapa? Karena belum cukup dukkha. Dukkha. Belum cukup stres. Belum cukup stres. Ini adalah kebenarannya. Karena umumnya orang yang mulai tertarik interest dengan belajar Dhamma yang saya perhatikan di atas umur 28. Matengnya bahkan di atas umur 31, 32. Itu matengnya. Ya, jadi ternyata tidak berhubungan dengan apakah dia senang belajar, apakah dia rajin, apakah dia disiplin. Bukan seperti itu. Umumnya 30 tahun ke atas lebih bisa menerima Dhamma. Kenapa? Karena anak muda itu hidupnya memang tidak terlalu stres. Beban mereka tidak terlalu banyak. Tetapi begitu masuk umur 30 ke atas itu bebannya menjadi lebih banyak. Satu,
Beban karena sudah punya anak. Ya, kalau punya anak ya. Tapi umumnya kan kita cerita mayoritas ya, orang di atas umur 28 ke atas mulai punya anak. Anak pertama, anak kedua. Sehingga biaya menjadi lebih berat. Yang kedua, mulai mendukung orang tua. Betul ya? Ya, orang tuanya sudah mulai pensiun, dia yang mulai merawat orang tuanya. Dulu orang tua membiayai, sekarang dia yang membiayai orang tua. Itu 30 ke atas. 34, 35, 36, ada yang 28 ya. Setiap orang punya skenario hidup berbeda-beda. Sekarang dia harus jaga anaknya, dia juga harus jaga orang tuanya. 2 beban. Ada 1 beban lagi. Apakah itu? Cita-cita. Cita-cita. Orang umur 30-an itu punya cita-cita. Kalau yang bekerja, mungkin ingin bekerja di luar negeri. Ada yang ingin memberanikan diri berbisnis. Betul ya? Dan itu semua butuh modal, butuh keberanian. Semua sudah baik. Anak bisa sekolah dengan lancar, orang tua hidup dengan nyaman dan bahagia. Tiba-tiba temennya bilang, coba yuk kita bikin restoran kecil-kecilan saja. Di Indonesia bisa kok, bisa. Risky enggak? Risky. Dan Anda akan mulai stres. Ketika Anda harus memegang beban-beban ini, ada yang dapat beban saudara lagi. Tapi kita cerita 3 beban yang umum ini. Ya, jangan pakai kata beban dah, enggak enak ya. 3 tanggung jawab ini. Ketika ada masalah, hidup menjadi sangat berat. Betul ya? Ya, tiba-tiba orang tua sakit, hidup menjadi sangat berat. Tiba-tiba anak dapat masalah, hidup menjadi sangat berat. Tiba-tiba bisnis yang kita rintis bermasalah, hidup menjadi sangat berat. Dan masalah itu bisa muncul tiba-tiba. Ya, kadang-kadang tidak berhubungan dengan 3 ini. Di jalan kita kesenggolan dengan seseorang, lalu dia tidak seneng, masalah menjadi panjang. Betul ya? Ketika Anda mendapatkan problem di umur ini, itulah Anda merasakan beban hidup. Seseorang yang mendapatkan beban hidup yang begitu tinggi, intensitas stresnya, lalu dia datang ke Wihara Pariwara Dhamma Acala. Nah itu Indonesian Buddhist Temple gitu ya. Dulu diajak 5 kali 10 kali pun tidak mau. Iya, begitu very stressful ya. Dia akan nanya Anda, dulu kamu ke wihara itu di jalan itu, jalan apa itu? Alamatnya di mana? Betul ya? Iya, dia cari sampai dapat. Kadang-kadang dia sudah lupa. Dulu kita ketemu Bante itu loh. Itu yang agak gemuk itu siapa namanya? Kan begitu ya. Dicari sampai dapat. Saya di Mendut pun dia terbang dia ke Indonesia untuk cari saya. Dulu diajak 5 kali, 10 kali, enggak mau ya. Jadi ada waktunya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Wihara itu sedikit anak muda enggak apa-apa. Kenapa? Akhirnya mereka tua juga. Gitu ya. Ya, akhirnya mereka tua juga. Ya. Baik. Kenapa saya memulai dengan pertanyaan itu? Pertanyaan, Bante, apakah agama Buddha di Indonesia akan hilang karena tidak ada anak muda, youth-nya tidak ada? Ya, tadi kita sudah tahu jawabannya tidak. Sang Buddha mengatakan manusia itu, beliau memberi analogi manusia itu seperti halnya 4 jenis kuda. Ya. Ini maaf, terdengar sampai belakang ya? Kurang ya? Oh ya, baik. Minum sedikit, volumenya naik ya. Pantesan ya, panitia sudah menyiapkan saya air 1 jar. So, volume bisa tinggi ini ya. Baik, supaya terdengar sampai belakang, kita lebih semangat ya. Baik. Saudara-saudari, Sang Buddha menyampaikan manusia itu seperti halnya 4 jenis kuda ya. Baik, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu saudara-saudari, Sang Buddha menyampaikan bahwa manusia itu seperti halnya 4 jenis kuda. Kuda yang pertama itu ditepuk saja dia jalan. Itu kuda yang pertama. Kuda yang kedua
dicambuk sedikit. Ya, dipecut sedikit saja. Ini dia jalan. Kuda jenis ketiga harus dicambuk berulang-ulang sampai kesakitan, dia baru mau jalan. Ya. Kuda jenis keempat benar-benar tidak mau jalan. Dicambuk seperti apapun tidak mau jalan. Akhirnya bagaimana? Harus ditusuk sampai tulangnya, sakitnya sampai ke tulang, ya, baru dia mau jalan. Ini kuda paling auban, ya. Ya, paling keras kepala. 4 jenis kuda. Sang Buddha mengatakan seperti halnya itulah manusia akan belajar dhamma. Yang pertama seperti apa? Seperti misalkan Bante Sariputta. Mendengar satu kalimat saja. Tadi kita ada kalimatnya di sini, ya. Segala sesuatu yang berkondisi sewajarnya memiliki kemunculan, sewajarnya memiliki kepadaman. Mendengar satu kalimat ini, Bante Sariputta langsung ingin menjadi murid Sang Buddha. Kemudian belajar dhamma sampai mencapai arahat. Saya ketemu umat seperti itu, ya. Ada seorang bapak-bapak, dia cerita dulu dia sama sekali bukan Buddhis, ketemu buklet kecil. Ketemu di Yogyakarta, buklet kecil hukum karma dalam agama Buddha. Kemudian dia membaca bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Berbuat kebaikan berbuah kebahagiaan, berbuat keburukan atau kejahatan berbuah penderitaan. Masing-masing orang bertanggung jawab dan menerima buah dari perbuatannya sendiri. Tidak dapat diwariskan atau mendapat karma dari orang lain. Membaca selesai satu buku kecil itu, dia kemudian pergi ke Wihara Mendut mencari Bante Panyawaro. Itu kuda jenis pertama, betul ya? Tepuk sedikit, jalan. Ya. Kalau kuda jenis kedua bagaimana? Harus dicambuk dulu lebih keras, ya. Apa Bante cambukannya? Broken heart. Ya, misalkan, ya, broken heart, ya. Sering loh orang broken heart datang ke wihara. Ya, betul. Datang dia sendiri duduk di sini. Nah, betul. Duduk pagi, siang, sore di wihara saja merenungkan kehidupan, ya. Ya. Kalau yang seumuran saya langsung muncul itu ucapan tipat kaya. Demikianlah cinta, ya. Ya, penderitaannya tiada akhir, ya. Pagi sampai sore, ya. Nah, bankrupt, betul ya? Ya, ekonomi merosot, dikejar utang, ya. Kalau di Indonesia dikejar pinjol itu mengerikan sekali. Beneran, mengerikan sekali. Ya, apalagi 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu belum terregulasi, sekarang sudah terregulasi. Sudah terregulasi saja masih mengerikan. Artinya apa mengerikan? Mereka itu nagih, kalau kita tidak bayar mereka bisa telepon teman kita, orang tua kita, keluarga kita. Jadi kita kan malu toh. Ya itu diserang sampai seperti itu. Ya. Jadi sangat stressful. Setelah stres datang ke wihara, ya mencari para biku, minta nasihat, kemudian oh ternyata ini ya dhamma ajaran Sang Buddha. Betul ya? Dia memahami dukkha, anicca, anatta, segala sesuatu tidak kekal, segala sesuatu bisa berubah, ya. Dan yang lainnya. Mulai mempelajari dhamma, lalu jatuh cinta. Yang ketiga itu harus dicambuk habis-habisan, baru dia mau jalan, ya. Seperti apa itu Bante? Ini sudah bangkrut, ya, istri atau suami minta cerai, kemudian harus ke pengadilan untuk merebut hak asuh anak, ya. Pulang ke rumah orang tua tidak begitu dukung karena mungkin waktu sukses dia sombong sekali, ya. Saudara kandung juga sudah mulai lelah, teman baik juga pergi, sudah nggak ada siapa-siapa. Siapa yang tersisa dalam hidupnya? Biku Abhijato saja. Datanglah dia ke wihara, betul ya? Ini real story sebenarnya. Saya didatangi umat, lalu dia cerita, bahkan bukan umat Buddha. Ya, he is not a Buddhist.
Lalu dia mengatakan dia sudah mau bunuh diri. Ya, international level artist from Indonesia. Saya sudah lupa namanya. Karena saya kan tinggal di Yogyakarta. Banyak artis-artis dari Yogyakarta itu level dunia, menang award dunia. Itu 9-8 tahun yang lalu. Saya beneran sudah lupa namanya. Kalau saya ingat pun enggak saya beritahu. Ya. Tapi dulu saya ingat, saya taruh di Google beneran keluar pelukis yang menang international award. Sekarang saya beneran lupa namanya. Beliau datang ke saya malam-malam lalu cerita seperti tadi, ya. Karirnya rusak, dia kena narkoba sehingga semuanya menjadi kacau, ekonomi keluarga kacau, istri pergi membawa anak, orang tua tidak support dia lagi. Ya dia merasa dunia mengkhianati dirinya. Lalu dia pergi ke beberapa tempat ibadah, lalu terakhir dia pikir ya, sebelum bunuh diri, dia mau coba juga datang ke wihara. Dia bukan Buddhis. Ketemu saya. Karena saya waktu itu berpikir ini orang sudah memilih untuk suicide, berarti kan dia sudah red alert ya, ini sudah bahaya sekali. Saya satu-satunya mungkin orang yang paling keras dengan dirinya, mengatakan bahwa tidak ada yang mengkhianati Bapak. Bapak yang mengkhianati diri Anda sendiri. Ya, karena dalam Buddhis, sehancur apapun hidup kita, siapa penyebabnya? Diri sendiri. Lalu kita discussion, saya cerita banyak mengenai Buddhism. Lalu dia minta saya buku untuk dia baca. Saya berikan dia 2 buku, dua-duanya dari Ajahn Brahm, Hidup Senang Mati Tenang, sama Superpower Mindfulness. Dia ambil 2 buku itu, dia pulang. Lalu minggu depan dia datang lagi. Ya, malam-malam ikut saya chanting, ikut saya meditasi. Lalu menghilang lagi 2 minggu. Kadang saya penasaran juga, Bapak itu masih hidup enggak ya? Setelah 1 bulan lebih, Bapak itu muncul lagi. Lalu muncul beberapa kali, lalu tidak muncul lagi. Saya yakin dia tidak bunuh diri. Karena setiap kali dia muncul, Bapak itu lebih gembira, dia sharing ya, dia belajar banyak di Buddhism dan yang lainnya. Itu kuda jenis ketiga. Kuda jenis keempat. Yang ketiga aja sudah seburuk itu ya. Masih ada ya Bante ya, yang keempat ya. Kuda yang harus ditusuk sampai tulang. Ada. Ya Pak, Bu. Karena penyakit ini sangat berat ya. Hidup ini atau hidup penderita ya. Hanya sisa 6 bulan. Betul ya? Hanya sisa 8 bulan. Kalau seseorang mendengar hidupnya sisa 6 bulan, sisa 8 bulan, bisnisnya sebesar apapun, stop. Betul ya? Yang dia kerjakan sepenting apapun di dunia ini, stop. Terus datang kemana? Wihara, pariwara, dhamma acala. Saya iklan ini pinter saya ya. Ya, pokoknya biar wihara ini nanti endorsement ya. Ya, ramai nanti wihara ini semoga ya. Sadu ya. Iya, kalau tinggal 6 bulan, tinggal 8 bulan, semua stop. Kalau Anda datang ke wihara Mendut, harus datang ya, masukkan ke wishlist Anda. Mendut Monastery ya. Syukur-syukur kalau saya ada di sana nanti saya jumpai, tapi harus janji karena saya kalau keliling pembinaan itu 1-2 bulan ya, kadang saya belum pulang. Nah, Anda datang ke wihara Mendut, nanti Anda cari satu lonceng sangat besar, ukurannya 1 meter lebih ya, dan itu bisa Anda sentuh ya, tidak bisa dibunyikan karena rantainya digembok ya. Ya, hanya dipakai kalau acara besar, Waisak, Asada. Kalau enggak nanti dimainin sama anak-anak. Itu dulu pemilik pengusaha besar, bahkan pimpinan pengusaha baja dan besi di Indonesia. Saya tidak tahu namanya. Saya diberitahu Bante Panyawaro. Bapak itu tiba-tiba muncul di wihara Mendut karena divonis oleh dokter hidupnya tidak lebih dari setahun. Ya. Setelah divonis hidupnya tidak lebih dari setahun, perusahaan pabrik yang sangat besar itu tidak dia pikirkan lagi. Betul ya? Datang ke wihara, kemudian
jalan ke sana kemari karena wihara kita cukup luas. Akhirnya ingin bertemu guru. Beruntung sekali dia bertemu Bante Panyawaro. Belajar Dhamma dengan Bante Panyawaro sampai cukup lama, dia cukup bisa memahami keadaan hidupnya, mulai bisa menerima pembelajaran Dhamma, mendapat banyak sekali manfaat. Akhirnya dia minta izin ke Bante Panya, Bante boleh ndak saya berdana lonceng. Dan ternyata penghasil lonceng terbaik salah satu di dunia adalah Korea Selatan. Ya, salah satu ya. Jadi dia pesan di Korea Selatan dan kata Bante Panya kalau dulu dia bukan pengusaha pimpinan dari grup pengusaha baja dan besi, mungkin lonceng itu tidak berhasil dibawa masuk. Karena zaman itu masih ketat sekali. Ya, kalau zaman sekarang sudah tidak sulit ya. Saya sendiri pernah bantu wihara di Kalimantan pesan Buddha Rupang yang besarnya 2 meter lebih. Lewat kapal bisa masuk ke Indonesia. Akhirnya itu dikerjakan, lonceng itu datang ke Indonesia. Saya setiap kali melihat lonceng besar itu, saya langsung teringat kuda jenis keempat. Ya, kuda jenis keempat. Harus ditusuk sampai tulang baru mau pergi mencari Dhamma. Semoga saudara-saudari yang hadir di sini adalah kuda jenis pertama ya. Ya, setidak-tidaknya kuda jenis kedua dah ya. Jangan dah ketiga dan keempat ya. Itu kuda jenis auban ya. Auban artinya keras kepala ya, stubborn ya, stubborn. Baik. Saudara-saudari, tadi ketika dibacakan Dhammacakkappavattana Sutta, Anda bisa mendengar Sang Buddha begitu senang ketika Bante Mahakondanya itu mengerti Dhamma, betul ya? Saking senangnya Sang Buddha mengatakan, ia sudah melihat. Diberi nama Anya Kondanya, kondanya yang telah melihat. Jadi beliau adalah orang pertama di dunia yang mengerti apa yang Sang Buddha ajarkan. Padahal 5 orang sama-sama mendengar, belum tentu loh 5-5-nya paham. Ya, hanya 1 yang paham. Dan itu pun Sang Buddha senang sekali. Ya, ini dengan bahasa kita, bahasa manusia. Pertanyaannya, kenapa Sang Buddha begitu gembira, begitu bahagia ada murid 1 orang yang bisa memahami Dhamma? Karena Sang Buddha jelas mengetahui bahwa manusia pada umumnya sulit memahami Dhamma. Ya, manusia pada umumnya sulit memahami Dhamma karena kadang kondisinya belum tepat. Ya, seperti kebanyakan anak remaja belum menghadapi banyak stres. Ya. Oleh karena itu, ketika Sang Buddha bertemu atau menemukan 1 orang saja yang bisa memahami Dhamma, beliau sungguh bersukacita. Ya. Saya menyampaikan ini agar saudara-saudari setelah ini ya, bagi Anda yang belum begitu semangat banget ya untuk senang mendengarkan Dhamma, saya sarankan tarik badan Anda untuk senang mendengarkan Dhamma sebelum masalah hidup itu muncul. Karena masalah hidup pasti muncul. Loh kok ngeri sekali Bante? Pasti. Minimal sakit, tua dan mati. Itu minimal. Ya, jadi kalau Anda sudah belajar wisdom dari Sang Buddha, ketika bertambahnya umur, pikiran kita tidak terlalu risau. Kita tidak terlalu khawatir menghadapi kematian. Ya. Kok bisa Bante? Nggak bisa saya ceritakan hari ini. Terlalu banyak. Topik Dhamma yang perlu diketahui terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Oleh karena itu Anda cari sendiri nanti Dhamma di YouTube ya. Ada Bante Santacito, Bante Utamo, Bante Panyawaro, ya, Bante Atadiro. Anda bisa dengarkan, Anda pilih yang topiknya cocok. Kok Bante ndak bilang Bante Abijato? Ya, masa saya iklan diri sendiri? Ya, ndak enak ya iklan diri sendiri ya. Ya, tapi berhubung saya 3 bulan di sini, kalau ada kegiatan Anda coba paksa-paksakan diri Anda, walaupun schedule-nya cukup padat ya. Saya tahu setiap orang banyak kegiatan, supaya
Anda punya bekal dalam hal wisdom dari Sang Buddha. Baik, tidak disangka sudah setengah jam berlalu. Saya nyusun bahan ini saya pikir 50 menit. Sepertinya ini 1,5 jam ini ya. Waduh, gawat ini. Terlalu banyak ini yang masih belum habis ya. Saya potong-potong sedikit ini terpaksa ya. Ya. Tenang, yang saya potong nanti tetap akan saya sampaikan di sesi-sesi berikutnya. Baik, saya masuk ke bagian yang sangat penting ya. Setelah bagian yang sangat penting ini, kembali saya berikan story ya. Jadi ini bagian yang sangat penting, saudara-saudari konsentrasi ya. Nanti kita ada bagian story, saya ingin cerita beberapa kisah yang Bante Panyawaro langsung ceritakan ke saya pribadi. Kalau saya tidak tinggal di Mendut, saya juga tidak pernah dengar cerita ini ya. Tapi sebelum itu kita masuk bagian yang sangat penting. Saya mohon semua konsentrasi. Karena bagian ini barangkali bisa mengubah hidup Anda. Setidaknya beberapa dari yang hadir ya. Ketika Sang Buddha menjelang wafat, menjelang parinibbana, itu bahasa Palinya ya. Beliau itu dijaga ya, dibantu sama Bante Ananda selama 20 tahun. Ya, tapi 20 tahun itu berarti Bante Ananda merawat Sang Buddha ketika Sang Buddha sendiri sudah cukup sepuh. Umur 60 tahun sampai 80 tahun. Ya. Bagi Anda yang belum hafal, Anda boleh mulai menghafal. Sang Buddha keluar dari istana umur 29 tahun. Ya. Mencapai penerangan sempurna umur 35 tahun. Lalu wafat umur 80 tahun. Mencapai penerangan sempurna umur 35 tahun, wafat umur 80 tahun, beliau mengajar 45 tahun. Oleh karena itu Tripitaka kita satu lemari, karena beliau mengajar 45 tahun. Ya, jarang ada guru atau nabi yang mengajar sampai sepanjang itu. Ya, itu sebabnya kitab suci agama Buddha menjadi sangat banyak dan lengkap. Saudara-saudari, sebelum Sang Buddha wafat, di samping ada Bante Ananda, beliau mengatakan begini ke Bante Ananda. Ananda, lihatlah ke angkasa. Para dewa menaburkan bunga-bunga surgawi untuk mengantar kepergian saya. Jadi kalau bagi mereka yang memiliki mata dewa, mereka melihat ke atas langit, itu bunga-bunga surgawi itu turun, ditabur oleh para dewa. Lalu Sang Buddha mengatakan ini pesan yang sangat penting. Beliau mengatakan, namun penghormatan tertinggi kepada seorang Buddha sesungguhnya adalah mempelajari dan mempraktikkan ajaranku. Ya, Sang Buddha sendiri mengatakan, penghormatan tertinggi kepadaku, ku itu Sang Buddha. Penghormatan tertinggi kepada seorang Buddha adalah dengan mempelajari dan mempraktikkan Dhamma. Tetapi kita selalu berpikir bahwa puja kepada Sang Buddha itu adalah berdana bunga, dupa, lilin, membacakan parita. Benar. Sangat benar. Tapi tahukah Anda, ketika Anda sudah mau marah, sedikit lagi marah, lalu Anda gosok-gosok dada, ya, sudahlah. Begitu ya? Sudahlah. Anda sedang menghormati Sang Buddha. Ya, karena Anda sedang praktik Dhamma. Apa praktiknya? Mengurangi dosa, betul? Kebencian, hatred. Anda sedang berusaha mengurangi kemarahan. Setiap kali Anda praktik Dhamma, itu adalah puja tertinggi kepada Sang Buddha. Apa saja praktik Dhamma itu? Mendengarkan Dhamma seperti saat ini. Ya. Jadi saat ini Anda mendengarkan Dhamma dengan seksama, itu jauh lebih tinggi penghormatannya daripada berdana bunga yang sangat indah.
Tapi saya tidak mengatakan berdana bunga tidak penting ya. Semuanya penting. Tetapi yang paling tinggi adalah mendengarkan dan mempraktikkan ajaran Buddha. Oleh karena itu, saya mau share ya yang disebut sebagai 5 tugas biku. Walaupun itu sebenarnya tugas saya, tapi Anda boleh terinspirasi dari 5 tugas itu. Selain dari 5 tugas ini, semuanya secondary. Ini primernya. 1, mendengarkan dhamma. 2, merenungkan dhamma. 3, mendiskusikan dhamma. 4, mengajarkan dhamma. 5, bermeditasi. Ini job desk seorang biku. And only this. Ini yang primer. Kenapa mendengarkan dhamma, Bante? Karena zaman Sang Buddha belum ada buku. Semua ajaran Sang Buddha itu dihafal oleh para biku. Oleh karena itu prakteknya dalam bentuk mendengar. Zaman ini boleh kita ganti dhamma learning, betul? Belajar dhamma via YouTube, via buku, via audio, via offline seperti ini ya, atau online juga lewat rekaman. Setelah Anda dengarkan, Anda renungkan. Saudara-saudari, kenapa yang 5 ini, Bante? Kenapa yang 5 ini? Karena hanya yang 5 ini, saya ulangi, hanya yang 5 ini membawa pada tingkat kesucian. Hanya yang 5 ini membawa pada pencapaian bahkan tingkat arahat. Kesucian ada 4 tingkat. Yang gak hafal enggak apa-apa. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan arahat. Ya, Sang Buddha mencapai tingkat tertinggi yaitu arahat. Murid-murid Sang Buddha mencapai tingkat tertinggi. Biasanya sebelah kanan ada Bante Sariputta, sebelah kiri Moggallana, ya, juga mencapai tingkat arahat. Yang belum hafal 1 tok boleh. Arahat, ya. 3-nya lagi Bante, saya yang hafal saja, ya. Ya. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, arahat. 4 tingkat kesucian. 4 tingkat kesucian ini bisa dicapai melalui 5 tugas para biku. Mendengarkan dhamma. Ada enggak biku mendengarkan dhamma capai sotapanna? Siapa? Ananda benar, lain? Bante Anya Kondanya. Beliau mencapai tingkat sotapanna. Mendengarkan Dhammacakka Pawatana Sutta. Anda kan sudah dengar tadi. Ada enggak yang sotapanna sudah? Mana tahu ada ya? Lah kan mendengar toh? Iya. Jadi mendengarkan dhamma ada yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Kalau mendengarkan dhamma saja bisa, apalagi direnungkan, betul? Bahkan ada sutanya mengenai perenungan dhamma. Tapi waktu saya tidak terlalu banyak, saya skip. Ya, bagaimana Bante Sariputta mengajarkan cara mencapai tingkat-tingkat kesucian melalui perenungan pancakanda. Ya, tapi saya skip. Perenungan dhamma bisa mencapai tingkat arahat. Kalau mendengarkan saja bisa, apalagi discussion, betul ya? Karena discussion itu 2 arah. Anda perlu mendengarkan dan perlu merenung dan perlu menjelaskan. Yang keempat adalah teaching dhamma, mengajar dhamma. Sama, saya kalau ingin mengajar dhamma, saya harus belajar dulu. Ketika saya belajar dhamma, di sana ada mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, dan kadang saya harus diskusi. Kadang-kadang saya membahas apa yang sulit, saya chat biku yang lain. Benar, namanya call a friend. Ya. Betul ya, call a friend ya. Ya, itu who wants to be a millionaire ya. Call a friend. Nah, jadi kadang-kadang saya call a friend. Bante Medacito, Bante Santacito, ya, ada hal yang saya ragu, saya chat beliau. Bante Titayanyo, Bante ini bedanya apa Bante antara ini dengan ini? Call a friend. Nah, teaching dhamma. Dan yang terakhir adalah bermeditasi. 5 ini disebut 5 tugas biku. Saudara-saudari, itu juga tugas Anda. Ya, itu juga tugas Anda. Silahkan praktik puja bakti. Puja yang tertinggi untuk Sang Buddha. Ya, dengan mempraktikkan dhamma. Anda boleh terinspirasi dari para biku karena prosesnya sama. Semua umat Buddha juga ingin mencapai tingkat kesucian melalui mendengar dhamma atau learning dhamma,
merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma, bagi yang sanggup mengajarkan dhamma, dan bermeditasi. Baik, 2 lagi poin penting. Terus Bante, kalau saya sudah belajar dhamma, bagaimana saya tahu kalau saya berkembang? Betul ya? Karena saya datang ke wihara kan tidak ada yang labeli saya Sotapanna, Sakadagami. Tidak ada. Betul ya? Bagaimana saya tahu diri saya berkembang? Saudara-saudari, caranya adalah Anda renungkan, Anda lihat sendiri. Diri Anda dibandingkan diri Anda sendiri setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, apalagi 5 tahun yang lalu. Apakah kemarahan berkurang atau bertambah? Keserakahan berkurang atau bertambah? Yang ketiga paling sulit. Ego berkurang atau bertambah? Ya. Kalau dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, kemarahan berkurang, keserakahan berkurang, ego berkurang, berarti Anda sukses mempraktikkan dhamma. Enggak usah banding ke orang lain. Karena setiap orang kan startnya beda-beda, betul ya? Bante, itu si A Bante. Sudah ke wihara 10 tahun, galaknya masih bukan main. Masih galak Bante. Terus saya jawab, enggak, ibu itu bapak ibu enggak galak. Lah kan sama Bante enggak galak. Bante sudah pulang, galak lagi Bante. Contoh ya, ini enggak nyindir siapa-siapa. Karena setiap orang kan punya sifat galak, wajar ya. Tetapi sebenarnya Anda jangan menghardik, jangan ngejak seperti itu. Yang Anda harus lihat adalah, dia sudah lebih baik loh dibanding 3 tahun yang lalu, betul ya? Itu artinya dia improve. Karena wihara ini adalah the school of wisdom. Di sini kita belajar menjadi lebih wise. Kalau lebih wise itu kemarahan berkurang, keserakahan berkurang, ego berkurang. Jangan banding ke orang lain, banding ke diri sendiri. Anda boleh termotivasi orang lain, tapi ketika Anda banding diri sendiri. Bante, kenapa harus yang 3 itu? Kemarahan, keserakahan, dan ego. Karena yang 3 itu kalau berkurang, hidup semakin bahagia. Ya, saya mau tanya. Marah itu seneng atau marah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ya, tergantung ya. Tapi kenyataannya, kadang-kadang kita sudah marah sepuas-puasnya, masuk ke kamar menangis. Pernah ada yang ngalamin? Nyesal ya? Ya, waktu marah mungkin senang juga ya. Ya, rasanya sudah bisa meluapkan amarah. Ya, tapi kenyataannya, kadang setelah semua terluapkan, kita sedih juga. Aduh kasihan ya, kok saya marahin dia sampai sebegitunya. Betul ya? Lalu kemudian menangis. Itu artinya selalu ada duka di balik sebuah kemarahan. Dan duka itu tidak harus hadir saat ini. Kadang potentially saat ini belum ada problem. Tapi kemarahan kita menjadi problem tahun depan. Betul ya? 2 tahun yang akan datang. Orang yang kita marahin nginget dia. Suatu ketika dia revenge ya. Ya. Lalu aduh inilah efek dari kemarahan saya. Jadi kemarahan itu tidak pernah happy ending. Selalu ada problem yang muncul di baliknya. Oleh karena itu kalau kemarahan berkurang, hidup kita menjadi lebih baik. Keserakahan apalagi ya, keserakahan apalagi. Semakin banyak keinginan, Anda semakin banyak kontrak. Ya, keinginan itu kontrak. Satu keinginan berarti satu hal yang Anda belum punya. Ya. 3 keinginan, 3 hal yang Anda belum punya. Saya yakin masih ada yang nggak ngerti maksudnya. Begini. Bayangkan kita semua tidak punya motor. Ya, bayangkan ya. Kita masih sekolah, masih SMA kita semua ya. Kembali ke masa lalu. Pengen punya motor. Sebelum kita punya keinginan untuk memiliki motor, hidup kita baik-baik aja. Betul ya? Ya, tidak merasa ada yang kurang. Satu ketika muncul keinginan, pengen punya motor. Teman-teman sudah pada punya. Begitu Anda punya keinginan,
Anda sudah mulai melihat itu. Oh, Supra X, Jupiter MZ. Ketahuan zaman saya zaman itu ya. Nggak tahu sekarang motor merek apa, saya juga sudah nggak tahu. Ninja ya. Wah, Shogun ya. Zaman itu ada Satria F. Nah, zaman saya. Itu keren sekali itu ya, Satria F. Apa yang dari Yamaha? RX King. Wah, itu nabung lah setengah mati ya. Betul. Begitu kita muncul keinginan, muncul kekurangan. Saya belum punya motor. Saya belum punya motor. Dulu kakak kelas saya sampai minum Baygon. Karena orang tuanya tidak beliin motor. Beneran. Lalu dia masuk rumah sakit, dipaksa minum air sangat banyak untuk memuntahkan semua racunnya. Lalu pencernaannya jadi rusak, dia makan bubur yang disaring kemudian dicairin 3 bulan. Ya, setelah dia balik sekolah, kakak kelas saya bilang, kalian jangan coba-coba minum Baygon. Saya sangat menyesal katanya. Masuk ke rumah sakit dipaksa minum air itu rasanya setengah mati. Katanya lebih baik mati katanya. Saking beratnya dipaksa minum air untuk memuntahkan racun itu. Ya, jadi seperti itu. Saudara-saudari, jangan banyak keinginan besar di satu waktu ya. Saya ulangi ya, saya tidak mengatakan Bapak Ibu Saudara jangan punya keinginan. Bukan, ya itu kalau Anda mau ikut saya semua ke Wiara Mendut. Yang enggak mungkin, hidup di dunia enggak ada keinginan itu enggak mungkin, betul ya. Tapi keinginan Anda itu jangan yang pertama menuju pada hal-hal yang jahat ya. Keinginan-keinginannya yang baik. Ingin anak sekolah tinggi ya, ingin masalah kehidupan berkurang ya, ingin punya hal-hal fasilitas-fasilitas hidup. Silahkan. Tetapi saran saya, jangan banyak keinginan besar di satu waktu. Keinginan besar kalau bisa satu aja. Kalau Anda punya 3-4 keinginan besar di satu waktu, otomatis Anda stres. Karena Anda yang bikin sendiri. Ya, satu keinginan terwujud, baru bikin lagi satu keinginan yang baru ya. Satu step by proses. Lalu, terakhir untuk topik ini. Ego Bante, kenapa ego harus berkurang? Ya, ini yang paling sulit. Kalau Anda tadi sudah menghafal 3 tingkat kesucian, Sotapana, Sakadagami, Anagami dan Arahat, tahukah Anda bahkan seorang Anagami masih memiliki ego? Seberat itulah ego untuk dihilangkan. Ya, seorang Anagami itu masih bisa berbangga diri. Ya, itu adalah part of ego. Tetapi saudara-saudari, ini adalah hadiah terbesar dari Dhamma. Hadiah terbesar dari Dhamma adalah mengetahui banyak penderitaan kita muncul dari ego. Itu hadiah terbesar dari Dhamma menurut saya. Contoh, kalau Anda merasa Anda adalah orang yang dituakan, paman, bibi, ya, guru, atau level Anda di kantor cukup tinggi. Satu ketika orang yang levelnya di bawah Anda, keponakan ya, karyawan, anggota atau siapapun itu. Kemudian satu ketika dia lewat tidak menyapa Anda. Atau dia sebegitu dingin kepada Anda. Lalu seseorang menjadi sakit hati. Apanya yang tergores? Egonya yang tergores, ya. Egonya yang tergores. Semakin tinggi egonya, semakin sakit hatinya. Oleh karena itu kita belajar menurunkan ego. Kalau kita bisa menurunkan ego kita sampai minimal, ketika hal-hal yang menggores ego itu mengganggu atau hadir dalam hidup kita, kita tidak terlalu terluka. Ya, kalau Anda sudah belajar Dhamma sampai tingkat yang cukup tinggi, bahkan Anda tidak terluka. Begitu ya. Nah, itu akan sangat membantu hidup kita. Di satu waktu kadang kita tidak didengar orang, ya. Kadang orang tidak respect kita. Kadang orang yang seharusnya menghargai kita tidak menghargai kita. Ya, itu part of life, ya. Dengan berkurangnya ego, kita tidak menjadi sakit hati. Tapi
Anda tidak juga menjadi pasif. Betul ya? Kalau tidak menjadi sakit hati, bukan berarti kita tidak fix the problem. Kalau itu adalah keponakan Anda, dia lewat tidak menyapa, apalagi kita masih membawa kultur dari Indonesia, Anda harus ajari dia. Ketemu orang yang lebih tua, nyapa ya. Itu kesopan santunan. Ya, itu fix the problem. Tapi Anda tidak stres, betul ya? Jadi kalau orang sudah bisa fix the problem without the stress, Anda jadi orang wise. Ya, itu kenapa perlu menurunkan dosa, loba, dan moha. Dosa kebencian, loba keserakahan, moha, ego, dan kebodohan batin. Itu topik saya untuk poin Dhamma sore hari ini ya. Saya ulangi sedikit kenapa kita membahas ini tadi, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu Bante kalau kita berkembang di dalam Dhamma. Kita mengetahuinya ketika kemarahan dalam diri kita berkurang, keserakahan berkurang, ego berkurang. Ya, dari masa ke masa kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Dengan secara singkatnya kita boleh mengatakan kebijaksanaan bertambah. Anda tahu tidak, kenapa kalau saya ceramah, saya sering menunjukkan jam. Itu sebenarnya adalah small break. Karena otak manusia itu kalau konsentrasi ada limitnya. Beberapa orang 20 menit, 30 menit sudah habis limitnya. Ya, kalau dengar Dhamma seakan-akan berkonsentrasi tapi sudah tidak tahu apa yang dibicarakan. Betul ya? Ya, istilahnya ngawang ya. Ya. Jadi itu juga saya alami sendiri kalau saya baca buku. Ya. Jadi Anda kalau ketemu saya sedang baca buku, Anda mungkin akan heran. Cara saya membaca buku itu sangat aneh. Saya baca buku mungkin hanya setengah jam. Ya, paling kuat 40 menit. Tapi kebanyakan 35 menit sudah lelah. Dan kalau saya lanjut membaca, saya nggak tahu lagi apa yang saya bacakan. Harus balik lagi dari paragraf awal, balik lagi dari paragraf awal. Jadi cara saya membaca buku sangat aneh. Ya, kemarin dari Singapura terbang ke sini hampir 19 jam. Ya, jadi saya ditemani buku tebel gini. Nah, jadi saya pikir 19 jam nggak apa-apa lah. Pokoknya selesai penerbangan ini saya jadi lebih pinter ya. Bukunya setebal ini saya bawa sengaja. Saya sudah standby nih. Ya, sudah diberitahu oleh teman-teman, Bante itu perjalanan sangat panjang. Katanya itu the longest flight in the world. Ya, hebat juga. Saya sudah lulus ya. Ya. Jadi setelah ini kalau ada yang bilang Bante itu jauh penerbangannya, tidak ada yang lebih jauh lagi. Ya. Tidak ada yang lebih jauh lagi. Karena saya sudah ngalamin the longest flight in the world. Gitu ya. Jadi mungkin orang di sebelah saya itu sedikit bingung melihat saya. Saya baca buku 30 menit, tutup bukunya, tidur. Bener, tidur saya. Ya, tidur. Terus bangun 25 menit atau 30 menit, saya sudah fresh lagi, saya baca lagi. Baca sampai otaknya sudah nggak bisa nerima, tidur lagi. Nah, bangun, baca lagi. Tapi sulitnya, ternyata penerbangan 19 jam itu benar-benar sulit ya. Iya loh, saya sudah baca, tidur, baca, tidur, baca, tidur. Saya sudah berjuang, kemudian saya buka monitornya, 15 jam perjalanan lagi. Waduh. Kapan habisnya ini? Betul ya? Saya lihat di orang-orang di sebelah saya. Semuanya itu nonton Kung Fu Panda, Mission Impossible, ya, Interstellar, kan kelihatan judulnya ya. Saya hanya melihat fly gitu. Temperature. Ya, local time. Iya, current time itu yang saya nikmati. Oh ya, kita sudah terbang di sini ya. Ya. Beginilah nasib saya ya. Tidak boleh putar itu film movie ya. No movie in my life ya. Jadi kalau ada yang nanya saya, Bante gimana, how is your flight? Ya, I'm enjoying the flight gitu.
I even monitoring the flight. Very seriously, betul ya? Jadi setiap saya lihat buka monitor cuma itu yang saya lihat ya. Sudah sampai di mana gitu. Lalu tutup monitornya, baca buku, tidur lagi. Setelah saya cukup mengantuk, saya happy juga. Cukup mengantuk ini. Tidurlah saya. Biasanya kalau saya tertidur itu cukup pulas. Saya tidur. Lalu saya ketika bangun, saya merasa saya setidaknya tidur 5 jam. Perasaan saya. Ya. Wah, ini paling tinggal 8 jam ini. Wah, 8 jam mah gampang lah. Medan Pekanbaru ya. Kalau naik bus Medan Pekanbaru. Begitu saya buka monitor, cuma lewat hampir 2 jam. Aneh banget loh. Ya. Sudah tidur bangun. Enggak sampai 2 jam. Saya hanya tidur 1 jam 50 menit. How come? Saya merasa sudah 5 jam. Ya, itulah penderitaan saya melewati the longest flight in the world. Ya. Kenapa? Iya, ternyata hanya 2 jam. Ya. Tapi saya ambil positifnya. Ya, saya masih bisa tidur belasan jam gitu ya. Tapi badannya enggak mau tidur ya. Mungkin karena getaran, jadi kita cukup lelah ya. Ya, badannya cukup lelah. Baik, kita sudah break ya. Otak kita sudah cukup fresh lagi ya. Ini beberapa cerita yang menarik. Saudara-saudari, ketika saya merenung atau mengenang peristiwa di Hari Raya Asada, peristiwa kedua dan ketiga itu sebenarnya cukup mirip. Munculnya Sangga dan munculnya Tiratana. Betul ya? Itu adalah satu kesatuan sebenarnya. Hal yang teringat saya adalah perjuangan para Bante senior untuk menegakkan Sangga. Itulah yang terpikir saya. Saudara-saudari, kita kembali ke 45-50 tahun yang lalu. Saat itu para Bante senior, beberapa biku mulai ditabis. Ya. Bante Jinadhamo, beliau ditabis di Candi Borobudur. Bersama 4 putra lainnya. Totalnya 5. Ya, tetapi dalam perjalanannya 4 orang ini diserop. Ya, saya juga tidak hafal namanya. Yang tersisa hanya Bante Jinadhamo. Lalu kemudian Pabaja atau Upasampada yang kedua, inilah Bante Sukemo, Bante Panyawaro ya, dan juga 3 teman lainnya. Mereka tidak ditabis di Candi Borobudur lagi. Tetapi pada saat itu Damadutanya adalah Somdet Nyana Sangwara, Sanggaraja yang sebelumnya, tapi beliau belum jadi Sanggaraja. Beliau masih biku muda Damaduta ke Indonesia. Ya, kalau Sanggaraja yang saat ini adalah dulu Damaduta di Australia. Ya, Somdet Nyana Sangwara, Damaduta di Indonesia. Pabaja atau Upasampada yang kedua, 5 putra Indonesia ini diajak untuk ditabis di Wihara Wat Bowen di Thailand. Ya, mungkin dengan harapan begitu mereka ditabis di Wat Bowen, mereka punya teman, mereka punya para Bante senior sebagai contoh, sebagai motivasi, sehingga biku yang latihan itu lebih awet. Dan ternyata benar, 5 orang yang ditabis di second round ini hanya 1 yang diserop. 4-nya bertahan. Inilah Bante-Bante senior yang memperjuangkan munculnya Sangga di Indonesia. Saudara-saudari, sangat sulit pada zaman itu. Saya diceritakan langsung oleh Bante Panya. Saat itu Wihara Theravada bisa dikatakan belum ada. Ya. Para Bante tinggal di mana? Para Bante itu numpang di kelenteng. Pada saat itu pembinaan itu masih numpang di rumah umat, numpang di kelenteng ya. Dan numpang di kelenteng itu tidak ada yang berdana makan. Terus makannya bagaimana? Petik Bapak Ibu Saudara, petik buah. Jadi di kelenteng itu bisa petik buah. Petiknya di altar. Minta sama Sang Buddha ya. Ya. Masih beruntung kalau di kelenteng itu selalu ada kue, buah, permen ya. Kalau di Theravada bunga dan air ya.
Sometime ada buah, sometime ya, tapi tidak semua wihara. Ya, jadi ya bunga dan air ya. Kalau saudara-saudari lupa ada Biku Abijato di sini, saya makan ini. Ya, tapi tidak akan lupa ya, karena saya tahu di sini sudah dijadwal ya. Yang berdana makan sudah dijadwal. Kalau Anda lupa juga Anda apa-apa. Lemak saya masih banyak. Ini persiapan ya. Saya sebulan tidak makan, hanya minum, mungkin masih hidup ya. Baik. Beliau sering dapat buah dari altar. Itulah yang beliau jalani di zaman-zaman itu. Satu pengalaman sangat berat. Beliau mengajar di satu kota, lalu pulangnya tidak ada yang mengantar. Beliau jalan kaki untuk pulang kembali ke Mendut. Sangat jauh. Saya lupa nama tempatnya. Tapi beliau benar-benar jalan kaki. Ya. Beruntungnya kalau di Indonesia, saya pikir juga di India, kalau dengan pakaian jubah seperti ini, jalan itu mungkin sudah nggak ada yang ganggu. Ya, kalau sudah pakaian seperti ini masih diganggu, saya pikir kelewatan. Ya. Di Indonesia itu sangat beruntung. Orang agama apapun umumnya respect dengan rohaniawan. Rohaniawan agama apapun, betul ya? Kita yang Buddhis ketemu pastor di airport atau di bus station, kita juga respect. Ya, itu keberuntungan di Indonesia. Nah, jadi beliau jalan kaki menuju ke Wihara Mendut. Sangat jauh. Sangat jauh. Di tengah perjalanan beliau di stop, ada satu bus yang tiba-tiba berhenti, lalu kerneknya manggil beliaunya untuk naik. Pak, naik Pak, silahkan. Tapi beliau tidak ada uang. Betul toh? Tidak membawa uang kemana-mana. Uang ada di kapia. Ya. Lalu beliau bongkar-bongkar tas para biku, bahasa Thai namanya yam. Ya. Beliau bongkar-bongkar yam itu, ketemu pena satu gepok itu. Lalu beliaunya bilang begini, Mas, pakai ini boleh? Ganti pakai pen. Ya, tiketnya ganti pakai pen. Orangnya baik sekali. Orangnya bilang, biksu naik aja, gak perlu bayar. Diceritakan oleh beliau. Saat itu beliau berceramah di satu desa yang sangat jauh. Sangat jauh. Beliau tidak cerita ke saya juga apa nama desanya. Kata beliau, bahkan harus menyeberangi sungai. Jauh sekali. Sesampainya di sana, ada satu hal yang sangat menyulitkan. Sangat menyulitkan. Ternyata di sana itu semua air di sana itu keruh. Termasuk air minum. Ya, termasuk air minum. Jadi ketika beliau memberi dhamma desana seperti ini, tiba-tiba beliau disajikan air minum. Bayangkan airnya datang, warnanya keruh. Tapi panas. Walaupun air keruh kan bisa dimasak toh. Ya. Terus beliau angkat, ingin beliau minum. Ternyata airnya bau. Bayangkan, sudah keruh, bau pula, panas pula. Ya. Beliau letakkan kembali. Bagaimana minumnya? Tidak sanggup. Lalu beliau ceramah. Tetapi ceramah, akhirnya kan haus sekali toh. Karena tadi perjalanan sudah jauh. Diminum salah, tidak diminum juga salah. Akhirnya beliau minum. Ya, beliau mengatakan rasanya benar-benar tidak karu-karuan. Ya, rasanya tidak karu-karuan. Tapi apa boleh buat? Beliau minum juga. Lalu beliau batuk 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Ya, real story. Itulah beratnya menjalani pembinaan, apalagi di zaman dulu. Ya, kalau zaman saya, wihara hampir semua sudah bagus. Umat menjaga para biku dengan sangat baik. Tapi setelah mendengar cerita itu, kemanapun saya pergi, bawa air minum sendiri. Saya sudah pengalaman ya. Semakin jauh desanya, bawa air semakin banyak. Ya, saya pernah mau diantar ke desa yang jauh. Saya bawa koper toh. Kopernya isi apa? Air 1,5 liter 2 botol. Jadi apapun yang akan saya hadapi, yang penting saya ada air ya. Ya, saudara-saudari, itulah yang kita pelajari
Sore hari ini sangat panjang pelajaran kita. Luar biasa Anda mengikuti sampai habis. Peristiwa ketiga adalah munculnya Tiratana. Tidak ada lagi yang saya jelaskan. Yang saya tulis di sini hanya satu. Mengembangkan rasa syukur kita karena saat ini ada Sang Tiratana yang melindungi kita. Begitu ya. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Oleh karena itu pada perayaan Asada ini saya ingin semuanya terinspirasi dari 3 peristiwa ini. Dan makna yang ketiga munculnya Tiratana, bagaimana kita memaknainya? Kita memaknainya dengan lebih semangat belajar Dhamma, ya. Saya catat di sini saat ini yang bisa kita syukuri, satu, ada banyak Dhamma online. Betul ya? Anda ingin belajar Dhamma sesulit apapun sekarang ada kelasnya, ya. Ingin belajar Sutta, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, ada pelajaran Bhante Bodhi di YouTube. Ya, itu sangat-sangat convenience. Dan luar biasanya Anda semua bisa bahasa Inggris. Kalau saya cerita ini di Indonesia, tidak semua bisa bahasa Inggris. Ingin belajar pun terhambat bahasa. Yang nomor 2, buku Dhamma sudah sangat banyak, ya. Bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang masih senang baca buku bahasa Indonesia, download sendiri. dhammacita.org. Ya, T-nya 2, dhammacita.org, ya. Yang ketiga, wihara dan program Dhamma itu sudah ada banyak di mana-mana. Itulah rasa syukur kita, perjuangan dari para Bhante di zaman dulu, mulai dari perputaran roda Dhamma yang pertama, 2600 tahun, Dhamma bahkan sampai hadir di New York, ya. 1 jam 10 menit. Ini salah satu Dhamma Desana Puja Bakti saya yang paling panjang. Biasa di Indonesia 50 menit itu sudah mentok. Kenapa Bante? Mulainya kan 9.30. Kalau saya lanjut nggak makan. Nah, betul ya? Nah, ini mulainya jam 1. Nah, lembur sampai malam juga siap, ya. Ya. Terus Anda yang stres, ya. Besok ditanya temannya, ceramah Bante Abijatto bagaimana? Ya, kami telah melihat duka. Ya. Selamat menjalani merayakan hari raya Asada Puja. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.